Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah hari ini biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Sebelum kita hari ini mendengarkan kebenaran firman, saya mengajak kita untuk bersama-sama boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah pendengaran firman pada hari ini. Biarlah Roh-Mu menguatkan, meneguhkan hati setiap kami. Biarlah kami percaya Tuhan hari ini Tuhan akan berbicara secara pribadi demi pribadi kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pendengaran firman Tuhan pada hari ini ke dalam bimbingan dan kuasa-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini berbicara tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa minggu ini kita tentu dikejutkan, atau kemudian kalau boleh saya bilang kita dibuat bisa saja menjadi takut, cemas, gusar, khawatir, gentar, lemah karena penyebaran virus corona begitu masif, begitu luar biasa, dan banyak sekali di belahan dunia ini, di bangsa-bangsa di dunia ini. Dan kita dengar bagaimana berita ada begitu banyak orang-orang yang meninggal. Nah Bapak Ibu Saudari, bukan hanya itu saja. Bukan hanya masalah tentang keselamatan jiwa kita yang diancam oleh virus ini, tetapi juga dampak yang disebabkan oleh virus corona ini, Bapak Ibu Saudari. Bagaimana ekses atau dampak kehidupan sosial juga berpengaruh. Kehidupan ekonomi juga berpengaruh. Banyak hal yang begitu luar biasa yang sifatnya merusak bisa membuat kita menjadi takut dan gentar. Nah Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kepanikan ini, apa? Siapa? Bagaimana? Siapa yang bisa kita pegang? Siapa yang bisa memberikan kita satu jaminan? Tentu saya percaya Bapak Ibu Saudari, bahwasanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah sendiri yang bisa, yang sanggup memberikan kita jaminan. Tuhan pada bagian ini berbicara kepada Yesaya. Dia memberikan satu jaminan kepada umat. Karena umat pada waktu itu mereka berada di dalam pembuangan. Mereka dijajah oleh kerajaan Babelonia. Mereka kehilangan hak-hak dasar hidup mereka sebagai manusia. Mereka harus bekerja, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Umat pada waktu itu bertanya, apakah masih ada Tuhan di tengah-tengah kita? Apakah Tuhan masih peduli dengan kita? Apakah Tuhan masih mengingat kembali akan perjanjiannya kepada umatnya? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini akan timbul di tengah-tengah kondisi mereka yang begitu memprihatinkan. Di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang keluar dari umat itu, Yesaya sebagai seorang nabi Allah diutus oleh Tuhan untuk menyatakan Tuhan itu peduli. Tuhan rupanya ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan rupanya memperhatikan keluh kesah mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak pernah lupa terhadap janji-janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam hidup mereka.
Hal kemudian pada hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka 3 hal ini kemudian saya jelaskan dalam bentuk 3 pertanyaan yang kemudian akan menghantar pengertian kita untuk kita sama-sama belajar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan, maka pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan, siapa yang menyertai? Maka tentu jawabannya adalah Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Tuhan sendiri yang memberikan penyertaan itu kepada mereka. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji kepada umatnya itu sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang kemudian mereka kenal, yang dalam perjalanan sejarah bangsa itu, Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Saya sangat percaya kalau kita sebagai orang yang di dalam Yesus Kristus, kita orang yang kemudian mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus, kita orang yang kemudian sudah diselamatkan, sama seperti bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, kita sekarang adalah umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saya percaya ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna, maka kita melihat bagaimana Allah sendiri sebagai satu jaminan untuk kita. Dan itu sudah jauh lebih daripada cukup dan memberikan kita kelegaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian saya mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apakah Anda bisa membayangkan bagaimana laut itu bisa terbelah menjadi 2? Apakah Anda bisa membayangkan bagaimana mereka bangsa yang kemudian masuk ke tanah perjanjian harus menghadapi bangsa-bangsa yang begitu luar biasa besar, tinggi, dan hebat secara peperangan? Bapak Ibu Saudari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa. Jadi kalau kemudian siapa yang menyertai, maka kalau kemudian jawabannya adalah Tuhan sendiri, maka itu Bapak Ibu Saudari, dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Dan saya rasa ini adalah satu jaminan, satu asuransi yang sangat melegakan bagi hidup mereka. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Kristus, Yesus Kristus, saya tahu, saya percaya Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian kita mengenal siapa Tuhan itu, yang kemudian sekarang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, maka dia adalah Tuhan yang maha, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang maha hadir, dia adalah Tuhan yang maha tahu. Semakin kita mengenal dia, maka kita akan menjadi semakin tenang, karena dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Amin, saudara-saudari. Dia Tuhan yang dapat dipercaya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ketika kita berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna, maka yang kedua pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa? Mengapa harus disertai? Maka pertanyaan sederhana ini dapat dijawab Bapak Ibu Saudari karena kondisi kita sendiri, keterbatasan kita sendiri, Bapak Ibu Saudari. Kalau kita perhatikan, simak apa yang dikatakan oleh Yesaya. Di sini ada kata takut, di sini ada kata bimbang. Di sini terlihat begitu jelas bagaimana umat mengalami kelemahan demi kelemahan. Mereka mulai tawar hati. Maka ketika ditanya mengapa, karena tentu jawabannya kitalah yang harus memahami. Saya butuh Tuhan. Mengapa? Karena saya lemah, saya takut, saya terbatas. Kita penuh dengan begitu banyak kelemahan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekuat-kuatnya manusia, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak dapat menjawab semua pertanyaan misteri yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi keterbatasan ini, kondisi situasi kelemahan ini yang kita alami, oleh karena itu kita butuh Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Kita butuh kepastian ini di dalam kehidupan kita.
Nah, waktu kita mengetahui bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita, maka rasa takut kita akan hilang. Tuhan akan ganti itu menjadi sebuah pengharapan di dalamnya. Ketika kita mengetahui Tuhan menyertai kita, maka kita akan diberikan satu damai sejahtera yang luar biasa, yang berasal dari dalam hati kita, yang keluar, yang memberikan satu semangat yang baru dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui bahwasanya Tuhan menyertai kita, maka akan timbul satu sukacita surgawi dalam hidup kita. Terkadang Bapak Ibu Saudari, masalah, fakta, berita-berita yang beredar hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, saya rasa secara manusia banyak hal yang begitu negatif dan membawa kita menjadi sangat-sangat pesimis. Namun saya percaya berita hari ini akan membawa saudara dan saya mengalami satu optimis, satu kepastian bahwasanya ada tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus anugerahnya cukup untuk setiap kita. Ada amin saudaraku? Saya yakin dan percaya ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu berita yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan inilah yang kemudian juga bisa menjadi satu jawaban mengapa kita sebagai orang-orang percaya bisa menjadi tenang di tengah-tengah fakta begitu banyak kabar yang mengerikan akhir-akhir ini. Saya masih bisa bercanda, bergurau, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, mengekspresikan satu kehidupan. Mengapa? Karena ada Yesus Tuhan, ada jaminannya, ada kuasanya, ada kehadirannya di tengah-tengah kita. Bahkan Bapak Ibu Saudari, mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan. Saudara mungkin sedang mengalami satu badai dalam kehidupan ini. Tapi kalau di dalamnya ada penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan itu jauh lebih cukup untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kepastian dalam hidup ini. Kita tetap percaya kekuasaan Tuhan atas hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, menjadi sebuah pernyataan mengapa kemudian penyertaan Tuhan itu menjadi sempurna. Maka Bapak Ibu Saudari, pertanyaan ketiga adalah apa akibat penyertaan Tuhan itu? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudari begitu sederhana apa yang disampaikan oleh Yesaya. Akibatnya adalah kemenangan. Bapak Ibu Saudari, Yesus pernah berkata, Dia telah menang. Dia telah mengalahkan dunia ini. Bahkan bukan hanya dunia ini Bapak Ibu Saudari, maut yang menjadi momok yang sangat mengerikan. Menurut saya maut yang menjadi momok sangat mengerikan, lebih mengerikan daripada virus corona itu Bapak Ibu Saudari. Maut itu sendiri telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ini satu berita kabar yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Karena maut akan dialami oleh semua manusia yang tidak mengenal Dia. Namun di dalam Yesus Kristus maut itu dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, kau telah dikalahkan di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya. Bapak Ibu Saudari, kemenangan ini adalah kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudari, saya sangat percaya hari ini ada begitu banyak orang yang tidak ingin disebut sebagai seorang pecundang karena mereka mengalami kekalahan. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu Saudari, kemenangan yang hari ini yang sedang kita lakukan, yang sedang kita alami, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau di dalam hidup setiap kita ada kemenangan yang Tuhan berikan, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudari, itulah apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia telah menang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudari, ketika bicara tentang kemenangan, apa yang perlu kita bangun dari hidup kita adalah membangun satu iman dengan mata yang terpandang kepada Yesus. Kalau hari ini mata kita mungkin hanya memandang kepada virus corona,
Mungkin hari ini mata kita hanya memandang kepada masalah pergumulan ekonomimu. Tapi mungkin hari ini matamu hanya memandang kepada berita-berita negatif yang ada di televisi, di media-media online. Kalau mungkin hari ini matamu hanya memandang kepada kenakalan-kenakalan anak-anakmu, narkoba, pergaulan bebas, seks bebas. Kalau mungkin hari ini matamu hanya memandang kepada kelemahan-kelemahan pasanganmu, istrimu, suamimu, atau mungkin hari ini matamu hanya memandang kepada hal-hal apapun itu yang melemahkan imanmu. Hari ini ganti cara pandang. Belajar untuk percaya kepada Allah. Belajar untuk percaya mengandalkan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, setting kembali cara pandangmu. Hari ini kita sama-sama belajar untuk fokus memandang kepada Yesus Kristus. Karena di dalam salibnya, di dalam Yesus Kristus, di sana Anda dan saya menemukan kemenangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudari? Siapa yang menyertai kita? Ada Allah yang menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, itu lebih dari cukup. Yang kedua, mengapa saya butuh penyertaan Tuhan yang sempurna? Karena memang saya dan Anda penuh dengan kelemahan, tetapi penyertaan Tuhan membuat kita mengalami satu kekuatan di dalam hati. Kita menjadi punya kepercayaan yang kuat. Kita ditolong dari rasa takut, kebimbangan, dan kelemahan kita. Yang ketiga, akibat penyertaan Tuhan itu pasti adalah kemenangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, membawa kita memiliki satu iman yang kuat, yang bekerja dari dalam. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudari, hal-hal ini, terutama kemenangan ini, menjadi milik, menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menolong kita. Haleluya. Amin.